Halo semua, perkenalkan nama saya Alexander Gosal. Saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Informatika. Dan di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan lab Attacking a MySQL Database. Serangan injeksi SQL memungkinkan hacker mengetik pernyataan SQL di situs mereka dan menerima tanggapan dari database. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengutak-atik data saat ini dalam database, identitas palsu, dan kenakalan yang bermacam-macam. File PCAP telah dibuat agar kita dapat melihat serangan sebelumnya terhadap database SQL. Di lab ini, kita akan melihat serangan database SQL dan menjawab pertanyaan. Untuk lab, kita akan menggunakan Wireshark, penganalisis paket jaringan umum, untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Setelah memulai Wireshark, kita akan membuka tanggapan jaringan yang disimpan sebelumnya dan melihat langkah demi langkah serangan injeksi SQL terhadap database SQL. Yang part pertama itu, kita akan membuka Wireshark dan load file PCAP. Filenya itu ada di application CyberOps Wireshark. Filenya SQL lab PCAP. Ini adalah data streamnya. Yaitu tangkapan network selama 8 menit. Dalam itu 8 menit terjadi SQL injection attack-nya. Pertanyaannya itu, apa IP address yang terlibat dalam SQL injection attack kali ini? Ya, untuk line 30 itu ada dua IP address, yaitu source-nya itu 10.0215 dan destination itu 10.024. Oke, yang kita lanjut ke part 2, yaitu melihat bagaimana SQL injection attack-nya. Kita ke line 13, yaitu HTTP GET request follow string. Kita masuk. Di dalam fieldnya kita masukkan 1 sama dengan 1. Ya, maka akan muncul data informasinya. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwa hackernya itu telah mengelabui database-nya. Hacker telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0215 atau IP 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap injeksi SQL. Alih-alih merespon dengan pesan kegagalan login, database merespon dengan catatan dari database tersebut. Ya, penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespon. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL yang akan menjadi selalu benar. Dalam contoh apapun, tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalam field, itu akan selalu bernilai benar. Kita lanjut langkah berikut, kita tutup. Kita lanjut ke part 3. Yang berikutnya itu adalah baris ke-19. Kita masukkan lagi 1.
dengan satu. Di sini juga muncul informasi, berbagai informasi, terutama yang paling penting itu database-nya. Nama database-nya itu DVWA dan root-nya itu root localhost. Kita tutup. Kita lanjut ke part 4. Serangan injeksi SQL juga menyediakan sistem informasi. Yang berikut dipakai itu baris ke-22. Sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa lihat sistem bagian informasi sistemnya ya. Terutama itu version dari MySQL-nya itu 5.7.12 garis 0. Jadi versinya itu yang ini. MySQL 5.7.12 garis 0. Kita lanjut ke part seterusnya, yaitu part 5. Injeksi SQL dan tabel informasi. Kita right click ke line 25. Masukkan juga string yang sama. Muncul juga ya berbagai informasi. Apa arti dari komen? Satu sama dengan satu union select null column name from information schema dot columns where table name sama dengan users yang dapat membantu si hacker atau yang dapat dilakukan hacker. Dengan memasukkan komen ini, maka basis data akan merespon dengan output yang jauh lebih pendek, yang difilter dengan nama users. Kita tutup. Lanjut ke part part ke-6, line 28. Di sini si hacker telah berhasil mendapat user ID serta password dalam bentuk hash. Nama user ID dan hash. User yang mana yang mempunyai password hash ini? User 1337. Hashnya itu 8D dan akhirnya itu 16B. Sama seperti ini. Terus kita coba buka di crackstation.net untuk mencoba decrypt dari password hashnya.
Kita coba decrypt hash dari user itu. Hashnya berhasil. Tipe hashnya itu MD5 dan hasilnya itu passwordnya adalah Charlie. Jadi username-nya itu si user itu 1337, passwordnya adalah Charlie. Oke, sekian dari demonstrasinya. Sekarang akan menjawab dari pertanyaan refleksi. Yang pertama itu, apa resiko dari mempunyai platform SQL? Ya, situs web umumnya sih biasa didorong oleh basis data menggunakan bahasa SQL. Dampak serangan SQL itu tergantung pada si attacker atau hackernya. Serangan soal nomor 2. Apa 2 metode yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan injeksi SQL? Ya. Ada 2 cara yang saya sediakan di sini. Yang pertama itu memvalidasi inputan user. Ini merupakan langkah umum untuk mencegah serangan injeksi SQL, yaitu memvalidasi input pengguna. Pertama, identifikasi pernyataan SQL yang penting dan buat daftar putih atau list untuk semua pernyataan SQL yang valid, dengan mengabaikan pernyataan yang tidak valid dari query. Proses ini dikenal sebagai validasi input atau desain ulang query. Langkah kedua yaitu menggunakan firewall virtual atau fisik. Sangat disarankan untuk menggunakan perangkat lunak firewall, aplikasi web atau WAF berbasis perangkat lunak untuk membantu menyaring data berbahaya. Contoh populer dari firewall di sumber terbuka itu contohnya Mod Security. Tersedia untuk server web Apache, Microsoft IIS, dan Linux. Mod Security menyediakan seperangkat aturan yang canggih dan terus berkembang untuk memfilter permintaan web yang berpotensi berbahaya. Pertahanan injeksi SQL-nya dapat menangkap sebagian besar upaya menyelinap SQL melalui saluran web. Sekian demonstrasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.